Pesan ini ditujukan untuk teman-teman yang merasa kesulitan untuk move on dari seseorang atau dari suatu hubungan. Dengerin pesan ini sampai habis karena Allah mau menyampaikan 3 cara yang menurut Allah bisa ngebantu teman-teman agar bisa move on dari seseorang atau dari suatu hubungan. Semoga membantu. 1. Belajar untuk ambil waktu sejenak ketika perasaan kangen, sedih, kecewa, ataupun marah itu muncul lagi di masa-masa move on ini. Sebagai gantinya kita coba tanya dan cari dari dalam diri kita apa sih yang sebenarnya kita rasakan. Contoh, kita ternyata bisa merasakan kecewa kepada diri kita sendiri karena telah melewatkan semua prioritas yang seharusnya kita berikan kepada diri kita. Kenapa sih harus begitu? Karena dari hal itu kita belajar untuk berfokus dan memperbaiki diri kita dari dalam dan pulih dari dalam terlebih dahulu. Kenapa sih kita jangan menggantungkan perasaan kita atas orang lain? Karena perasaan orang lain adalah hal yang takkan pernah bisa kita kontrol. Tindakannya, perasaannya, emosinya, pilihan hidupnya, kita tidak akan pernah bisa mengontrol itu. Dan itu akan menjadi sebuah hal yang paling sia-sia dan akan paling kita sesali dari dalam hidup kita. 2. Belajar untuk tidak menekan emosi ataupun mengabaikan atau mencoba membuang jauh-jauh perasaan yang kita miliki. Dan cara yang paling baik adalah kita mencoba mengalirkan emosi kita tersebut kepada hal-hal yang positif. Beberapa hal yang menurutku positif adalah contoh, jalan kaki, keluar dari tempat yang kita merasakan emosi itu tuh lagi bergejolak. Contoh misalkan kita lagi di kamar, keluar jalan kaki, keluar cari udara yang lebih segar, terus kita lihat sekeliling sampai rasanya kita tuh mulai mereda emosinya, kita mulai tenang. Ataupun cara yang lain kita bisa menuliskan semua perasaan itu kepada sebuah tulisan. Kenapa sih harus menulis? Karena dari tulisan itu kita jadi menyingkronkan antara logika kita, hati nurani kita, akal pikiran kita, sehingga kita paham betul sebenarnya apa sih yang membuat kita kesal. Dan hal yang tidak disarankan adalah rebahan dan berharap dia kembali lagi. No. 3. Coba atur prioritas, tujuan hidup, dan target dalam 6 bulan ke depan. 6 bulan aja dulu. Kenapa sih harus 6 bulan? Karena biar kita tuh semakin fokus aja dalam jangka waktu yang kecil terlebih dahulu. Kemudian dari 6 bulan itu kita baru tahu, terus kita rincikan sampai ke langkah-langkah kecilnya. Contoh, aku mau berfokus sama studiku hingga akhirnya selesai dan wisuda. Ya berarti setiap harinya aku bisa melakukan mulai dari aku melakukan 3 jam untuk belajar ini, 3 jam untuk melakukan ini, bla bla bla. Setiap harinya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dan please stop ngoyo dan berekspektasi besar untuk tahap masa-masa awal, karena kita masih beradaptasi di masa-masa itu. Karena targetnya adalah agar kita tuh meyakinkan diri kita kalau kita bisa beradaptasi dan menjadi pribadi yang lebih baik lewat pembelajaran kehidupan nyata yang terjadi sama diri kita. Karena kita akan baik-baik saja sebenarnya. Percaya deh. Pembelajarannya move on itu bukan perihal menghilangkan ia selamanya dari hidup kita, tapi ini adalah perihal kita melihat potensi diri kita, seberapa bisa kita bertahan, menjalani hidup yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, ataupun perihal kita melihat potensi diri kita agar tetap bisa bertumbuh. Move on itu bukan perihal menjalani hubungan yang baru ataupun balas dendam atas kekecewaan yang kita rasakan, tapi ini adalah perihal kita belajar lewat kehidupan nyata. Karena ternyata memang benar, terkadang hal yang kita inginkan belum tentu baik untuk diri kita, sehingga kita perlu belajar lewat hal-hal yang pahit, lewat hal-hal yang menyakitkan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih hebat. Semangat, love you, percaya deh bisa. Semangat, semangat.